Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Amma ba'du. Yang kami hormati Dekan dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, yang kami hormati Ustadz Haji Migdarul Khair Syarofid, LCMPD, yang kami hormati Profesor dan Doktor jajaran dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, yang kami hormati tenaga pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, mahasiswa dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan rahmat-Nya kita semua dapat bersilaturahim pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya yang setia. Semoga kita juga diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad yang setia. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat bersilaturahim di Mushola Stofit Al-Kahfi ini untuk pengajian rutin dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Terima kasih kepada Ustadz Haji Migdarul Khair yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini, dan kepada seluruh panitia dan juga hadirin yang telah berkenan hadir untuk mensukseskan acara ini. Kemudian sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, dilanjutkan dengan pembacaan sholawat dan tausiah, kemudian penutup. Sebelum mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah kita dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Rizal Ar-Rasyad. Kepada Saudara Ahmad Rizal Ar-Rasyad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل أن تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Perlu diketahui, Saudara Ahmad Rizal Ar-Rasyad ini merupakan salah satu mahasiswa profesi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga kepada Dr. Andra Rizkiawan, Dokter Gigi PhD FICS. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Mikdarul Khair Sarofid LC MPD, yang terhormat kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, yang terhormat seluruh tendik tenaga pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, yang terhormat juga ini kelihatan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga, yang terhormat seluruh mahasiswa FKG S1 baik profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, tauhid dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pengajian rutin ini, pengajian rutin Masjid Stofit Al-Kahfi, kali ini dengan judul meningkatkan produktivitas kerja dengan meneladani Isra dan Mi'raj. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga atas kehadirannya di Masjid Stofit Al-Kahfi ini. Permohon maaf dari Bapak Dekan dan Bapak Wadik II tidak bisa hadir di sini di tengah-tengah kita karena ada keperluan yang sama di tempat yang lain. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia takmir Masjid Stofit Al-Kahfi yang telah menyelenggarakan acara pengajian rutin ini di kala kesibukan mengajar maupun belajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga ini. Mungkin demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Dr. Andra Rizkiawan, Dr. Gigi PhD, spesialis bedah mulut FICS. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat pada Dr. Anis Irmawati, Dr. Gigi Magister Kesehatan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wahtazal arsyu darban wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummuhu anwa'an min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamlih. Walamma stadda biha talqu bi'idni rabbil hal wa du'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mislahu bikmaro aina qadtu ya wajah sururi Allah ya Nabi alaika Basalam alaika Tullah alaika Anta syamsun anta badrun Anta nurun fauqa nuri Anta iksiru wa ghali Anta misbahu suduri Ya Nabi salam alaika
يا حبيب سلام عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام كبلتين الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا مرحبا جد الحسين وآتاك العود يبكي واتذل بين يديك واستجرت يا حبيبي عندك الضبي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك ربي فاجعل مجتمعنا ويتوه حسن الختام واعطنا قد سألنا من عطاياك جسامي صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
Wasolatullahi tasya ya Allah Adda tahriris suturi ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah Hadi Muhammad ya Allah Tolak badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da'a tola'a badru mada'a lillahi da'a tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da'a marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan sholawat yang dipimpin oleh Dr. Anis. Selanjutnya kita langsung ke acara inti yaitu tausiah oleh Ustadz Haji Miqdarul Khairi Syarofid LCMPD. Perlu kita ketahui Ustadz Haji Miqdarul Khairi Syarofid LCMPD menempuh pendidikan S1 atau sarjana di Yaman. Kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Islam Negeri Malang. Selanjutnya saat ini Ustadz Miqdarul Khair aktif sebagai pengajar atau dosen di beberapa universitas di Surabaya dan juga di beberapa komunitas. Di antaranya yaitu Universitas Islam Negeri Surabaya, ITS Surabaya, Politeknik Penerbangan Surabaya, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, Ustadz Miqdarul Khair aktif menjadi narasumber di berbagai seminar dan training baik dalam negeri ataupun luar negeri. Kepada Ustadz Haji Miqdarul Khair Syarofid LCMPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulumatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittasala bihablihi najaha fi yaumil hisabi wa qalbuhu salim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa lam yazal qailan karima a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala ahadul hukama min alamatil hubbi tatabbu'ul adat. Yang saya hormati dan juga yang saya ta'zimi Dekan Fakultas Kedokteran Gigi beserta yang mewakili serta seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa merasakan betapa Allah sayang sama kita semuanya. Kita diberikan kenikmatan, kita bisa dikasih kesehatan yang gratis oleh Allah. Gigi kita tidak merasa ngilu, kepala kita juga tidak terasa pusing. Kita bisa bernafas dan menggerakkan tangan kita, kaki kita tanpa ada rasa sakit apapun. Coba misalkan kita bayangkan tiba-tiba pagi tadi setelah bangun tidur, meskipun kita jarang sekali bersyukur, meskipun kadang kita lebih mendahulukan HP ketimbang mengucapkan doa yang tidak sampai 1 menit untuk kita lantunkan. Tapi Allah dengan sayangnya sama kita, kaki kita bisa bergerak dengan leluasa. Tangan kita bisa santai menggerakkan jemari dengan indah. Tanpa ada rasa khawatir bahwa sebentar lagi, na'udzubillah min dzalik, kita akan dibayangi dengan berbagai macam penyakit. Entah itu stroke, diabetes, ataupun yang lain sebagainya. Tapi sekali lagi, terlepas dari banyaknya kufur nikmat yang kita lakukan, Allah masih sayang. Ditambah lagi, kita bisa berada dalam ruangan yang cukup nyaman. Masjid yang AC-nya sudah tidak terhitung berapa banyaknya ini. Udaranya pun juga sejuk, pemandangan pun juga enak. Betapa banyak teman-teman kita, rekan kerja kita, yang untuk diajak kenal sama Tuhan, untuk diajak mendekap kembali kerinduan terhadap Tuhan. Itu berat sekali, na'udzubillah min dzalik, untuk melangkahkan kakinya. Padahal itu semua gratis. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah, perlu kita ketahui bahwa kita adalah hamba pilihan. Sebagaimana Allah memilih Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, di antara seluruh nabi kamulah yang aku pilih untuk ngobrol sama aku, untuk berdiskusi sama aku di Turi Sina. Maka please, aku mohon satu hal, fastami' lima yuha. Dengarkanlah apa yang positif dan buang andai kata di sana ada yang negatif. Tapi jika itu bersumber dari wahyu Allah, mesti semuanya akan positif untuk kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkait masalah Isra Mi'raj ini, seringkali kami diamanahi untuk mengisi kajian, tapi di sana ada 3 poin penting yang perlu untuk kita ketahui bersama. Bahwa
manusia itu selalu ada musibah, selalu kena hantaman kehidupan. Syi'ta am abaita. Tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kehidupan itu flat, kita berada di atas terus. Terkadang Allah menggoda kita untuk berada di roda bawah. Tidak hanya panjenengan saja, Rasulullah pun, Nabi Agung Muhammad SAW, tidak serta-merta berhubung beliau adalah kekasih Allah, mesti di zona aman dan nyaman. Tapi sesekali, karena dia adalah seorang kekasih, seseorang yang sangat disayang. Ibarat kata beliau adalah bestinya Allah gitu ya. Atau seseorang yang benar-benar disayang sama Allah. Bahkan Nabiullah Adam di sebagian riwayat hadis, untuk melamar Hawa, di sana harus melantunkan syahadah. Ada nama Muhammad yang tentunya membuat Nabi Adam cemburu. Siapa Muhammad itu? Kata Allah di dalam sebagian riwayat hadis qudsi, laula Muhammad lama khalaqtul kawain. Tanpa adanya nur Muhammad ini tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta. Maka dari itu, sahabat Umar pernah pesan kepada kita semua. Seseorang itu, almar'u ala dini khalili. Ada yang mengatakan ini marfu kepada Rasulullah Muhammad. Jadi seseorang itu tergantung teman akrabnya. Kalau kita mencari teman, ya mohon maaf, boleh nongki, boleh shopping. Itu sesuatu yang tidak larang di dalam agama. Hanya saja semuanya harus ada keseimbangan. Carilah teman karena teman inilah yang mempengaruhi terhadap intensitas kedekatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kembali lagi kepada topik utama kita. Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan, beliau mengalami sebuah peristiwa yang oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuli di dalam kitabnya Rahiqul Mahtum disebutkan ini adalah tahun-tahun di mana Rasulullah dibanting sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sosok yang selama ini membackup dakwah beliau yang bernama Khadijah Al-Kubra. Sosok yang sangat dicintai, cinta pertamanya Rasulullah Muhammad SAW. Istrinya, garwonya, sigarane nyawone beliau diambil oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan innal aina tadma. Di saat Khadijah maupun Ibrahim itu wafat, benar-benar Rasulullah mengucurkan air mata. Wal qalba yahzan. Di saat itu pun hati Rasulullah hancur berkeping-keping. Sampai-sampai yang Rasulullah itu tidak pernah sambat, sosok yang sangat tangguh. Diriwayatkan oleh sahib Sofwatit Tafasir ketika menafsiri sabab nuzul ayat Alam Nashrah. Rasulullah itu sampai maju mundur, hadirin semuanya. Untuk benar-benar pengen ngungkapin sama Allah, pengen curhat sama Allah bahwa benar-benar ini titik nadir beliau sangat sabar sekali untuk menghadapi sebuah kesedihan. Tidak hanya ditinggal sama Khadijah, plus ditinggal sama Abu Thalib, paman dari Rasulullah, yang selama ini orang kafir Quraisy segan untuk mengganggu Rasulullah gara-gara dua orang ini. Ditinggal dua-duanya sekaligus di tahun yang sama, Rasulullah mengalami kesedihan dan kekosongan hati yang sangat dahsyat sekali. Waditu an as'ala mas'alatan ila rabbi. Di dalam sebuah hadis dikatakan sababun nuzul Alam Nashrah itu Rasulullah agak ragu-ragu mau curhat sama Allah tentang sebuah masalah yang insya Allah setelah saya ngobrol ini sama Allah saya nggak akan tanya lagi. Ya Rasul, ya Allah. Rasulullah akhirnya memberanikan diri mengumpulkan sekuat tenaga karena benar-benar saat itu Rasulullah sangat galau sekali, sangat hancur sekali hatinya. Ya Allah, jikalau Musa Engkau anugerahi dengan sebuah tongkat yang ketika tongkat itu dipukul langsung terbelah. Samudra yang cukup besar, cukup luas. Engkau anugerahi di sana Sulaiman bisa menaklukkan angin. Engkau anugerahi Daud, bahkan engkau anugerahi Isa alaihi salatu wassalam bisa membangkitkan orang yang wafat loh. Aku ya Allah, sudah engkau anugerahi Khadijah sama Abu Thalib. Tapi di saat ini pula engkau cabut keduanya dari diriku. Maka jawabannya
Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Ini peristiwa kenapa kok sampai Isra Mi'raj itu akhirnya diturunkan. Bahwa di sana ketika kita jenuh, ketika kita sedih, tidak ada masalahnya untuk kita traveling. Tidak ada salahnya untuk kita menukar situasi sejenak agar tidak terkungkung dalam belenggu kesibukan, belenggu kebosanan, belenggu kesedihan ataupun yang lain sebagainya. Kata Allah, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, selama ini kamu nggak ngerasa ya kalau kamu sendiri, kalau kamu ditinggal sama yang lain, kalau kamu disakiti sama orang, kalau kamu mengalami kepedihan apapun, aku selalu mendampingi. Aku selalu menyertaimu. Kita rasakan di saat manusia yang lain cuek terhadap diri kita. Di saat yang lain hanya cukup mengatakan sabar saja. Di saat yang lain hanya sekedar bersimpati secara lahiriah saja. Tapi ketahuilah di sana ada titik tenang yang Allah simpan di setiap sujud kita untuk menangis, untuk curhat sama Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Pun juga ketika kita mengalami kesalahan, di saat yang lain menghujat, di saat yang lain mencaci, tapi Allah selalu mendampingi dan menghidayai. Maka saat itu Rasulullah langsung sadar bahwa dia tidak akan berani lagi untuk meminta apapun, untuk berkeluh kesah apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang oleh Imam Syafi'i beliau menyebutkan di dalam diwannya. Allah itu kalau kangen sama hambanya, kalau kangen sama kita nih, kita terlalu sibuk sama tugas, kita terlalu sibuk sama praktikum, sama mengejar karir. Tapi kalau Allah masih sayang sama kita itu kadang caranya unik. Kata Imam Syafi'i, terkadang Allah itu kalau ingin ngajak diskusi intens dengan seorang hamba, dia akan kasih ujian. Dia akan kasih musibah, dihantamkan dengan tembok takdir. Otak yang Anda banggakan selama ini, logika yang Anda junjung selama ini, ketika membentur dengan takdir Tuhan, kuasa Tuhan, maka hanya ada satu kata, la haula wala quwata illa billah. Di saat itulah kata Imam Syafi'i, hamba akan kembali meresapi sujud-sujud yang selama ini hanya sebatas formalitas. Dia akan berusaha menangis di sajadah yang selama ini hanya sebatas untuk dikibarkan, dibentangkan untuk sholat sebatas ruku dan sujud saja. Di saat itulah panjenengan semua akan merasakan betapa indahnya nangis. Manggil nama ya Allah. Karena benar-benar di saat musibah itu kita nggak punya tompangan kecuali hanya pada Allah. Monggo, jenengan rasakan itu. Kata Imam Syafi'i, kalau masih Allah itu masih sayang sama jenengan, akan ada ujian yang banting kita semua untuk setel ke pabrik. Untuk kembali lagi mengaktifkan SIM card yang berupa nurani, mengetuk pintu Rahman dan Rahimnya Allah. Oleh karena itu, Rasulullah dikasih amul huzn untuk kembali merefleksi diri. Kemudian, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada kejadian yang kedua yang perlu untuk kita ketahui sebelum kita merefleksi diri pada momentum Isra Mi'raj ini. Yang kedua adalah peristiwa Syaqqus Sadr. Syaqqus Sadr itu adalah di mana Rasulullah dibelah dadanya secara metafisik. Itu terjadi 3 kali. Sebagian riwayat menyebutkan 4 kali. Yang pertama adalah ketika Rasulullah sedang bermain usia 4 tahun. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan kemudian Rasulullah diminta untuk berbaring dan dibelah dadahnya untuk diambil satu urat yang disebutkan di dalam sebagian riwayat hadis itu adalah alaqatus syaitan. Itu adalah urat nadi yang menyambungkan kita terhadap tindakan-tindakan negatif. Itu yang diambil di saat Rasulullah berusia 4 tahun. Begitu pula proses yang kedua, Syaqqus Sadr itu dialami Rasulullah ketika beliau berusia 10 tahun. Peristiwa yang ketiga dialami Rasulullah ketika beliau ingin diangkat sebagai Nabi. Al-Bi'atsah An-Nabawiyah.
Tiba-tiba di malam hari ada sosok yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Jangan bayangkan di malam-malam tiba-tiba kedengaran ucapan salam. Dan itu yang mendengar hanya Rasulullah. Khadijah ditanya, dengar ucapan salam barusan? Tidak, wahai Rasulullah. Tapi Khadijah itu apabila suamimu merasakan di sana ada getaran yang cukup besar sekali frekuensinya dan mengalir, getaran itu bersumber dari sebuah salam. Malam hari diucapkan Assalamualaikum. Yang mendengar hanyalah Nabi Muhammad, tapi Khadijah dengan instingnya dia merasa bahwa itu adalah Assalamu khairun laka ya Muhammad. Itu adalah salam kebaikan untukmu wahai Muhammad, bahwa setelah ini engkau akan diangkat sebagai Nabiullah, bahwa setelah ini engkau akan diangkat sebagai Rasulullah. Dan terakhir, syaqqus sadr itu terjadi ketika Rasulullah akan di-Isra' Mi'rajkan. Perlu panjenengan ketahui bahwasanya kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah untuk menuju langit 1, langit 2, langit 3, bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya, sehingga berakhir endingnya adalah di Sidratul Muntaha. Kendaraan yang digunakan itu adalah buraq. Buraq itu berasal bukan dari hewan yang berada di dunia, sama sekali tidak. Dia berasal dari alam malakut, sejenis dengan komponen terbuatnya malaikat. Oleh karena itu, sebagian ruwatul hadis kecepatan buraq itu 300.000 per detik. Tentu sebagai diri kita, manusia, coba kita bayangin ketika pesawat itu mengalami turbulensi saja, diri kita seakan-akan tidak kuat menahan kecepatan tersebut, apalagi 300.000 kilometer per detik. Maka perlu ada rekonstruksi ulang terhadap materi Nabiullah Muhammad. Sehingga di sana dikenal ada teori inihilisasi. Proses perpindahan dari alam materi menjadi non-materi atau anti-materi. Peristiwa inilah yang oleh ulama salaf disebut peristiwa syaqqus sadr. Yang keempat. Sementara dalam kajian sufistik, peristiwa ini disebut sebagai peristiwa tazkiyatun nufus untuk semata-mata melayakkan status Nabi Muhammad yang dipenuhi nasut sama lahut agar nasutnya ini hilang, lahutnya naik. Sehingga bisa bersatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Oleh karena itu, di saat sudah memasuki pintu Sidratul Muntaha, gerbang Sidratul Muntaha, Jibril itu ngomong kayak gini. Wahai Nabi Muhammad, ini level terakhirku. Selanjutnya hanya ada kamu sama Allah. Dari sini bisa kita pahami bahwa seringkali kita memiliki mindset yang salah. Buat apa kita takut terhadap malaikat? Buat apa kita takut terhadap mungkar dan nakir? Kita hanya diwajibkan untuk mengimani. Tapi kalau untuk menanamkan rasa takut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segalanya hanyalah makhluk. Khalik hanya satu, yaitu Allah. Maka banyak sekali literatur dari para ulama yang mengatakan manusia ini sejatinya lebih mulia dari apapun stratanya dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena satu-satunya yang makhluk yang berani menanggung sebagai khalifah, memimpin, memakmurkan dunia hanyalah manusia. Alasan kedua, kenapa manusia berhak layak untuk mendapatkan strata lebih tinggi, mendapatkan kemuliaan lebih tinggi pada hakikatnya daripada malaikat? Karena manusia dikaruniai logika. Plus juga di sana dikreasikan oleh nafsu. Sementara malaikat jika diperintahkan taat, selamanya akan taat. Bahkan ada cerita malaikat saat itu menyindir manusia. Alah, manusia itu banyak maksiatnya. Kena godaan dikit keseleot. Kena speak dikit sama setan udah tergelincir. Dua malaikat ini namanya Harut sama Nasut ngece sama manusia. Otomatis ada indikasi bahwa mereka menghina terhadap kekuasaan Allah.
Akhirnya oleh Allah dikasih sedikit ujian. Ya sudahlah, kamu turun ke dunia, aku kasih nafsu sedikit sama dirimu, wahai Harut sama Nasut. Turunlah mereka berdua, malaikat ini ke dunia. Tidak lama kemudian, tidak butuh waktu berhari-hari, berhubung kedua malaikat ini punya nafsu melihat perempuan cantik. Qaddarallahu ma syaa wa ma lam yasha' lam yakun. Yang sebelumnya tidak punya controlling terhadap nafsu, tiba-tiba langsung dikasih nafsu lihat wanita cantik, terjadilah hubungan yang terlarang. Setara malaikat. Oleh karena itu manusia benar-benar fi ahsani taqwim. Tergantung bisa menyeimbangkan antara logika dan nuraninya ataukah tidak. Poin ketiga yang sekaligus menjadi epilog dalam pengajian kita pada siang hari ini. Isra Mi'raj selalu diidentikan dengan momentum ulang tahunnya sholat. Anniversary-nya sholat. Karena apa? Karena momentum inilah Allah mengamanahi Nabiullah Muhammad dengan sholat. Ayo kita ilmuni bersama-sama, kita raba diri kita masing-masing karena mati itu adalah sesuatu yang pasti. Menghadap ilahi adalah sesuatu yang pasti. Sementara untuk menaikkan karir, menaikkan jabatan, menjadi seseorang yang kaya itu sesuatu yang nisbi. Boleh kita mengejar. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan dibalik paradigmanya. Utamakan akhirat. Dunia akan ikut. Kenapa kok seperti itu mikirnya? Contoh misalkan, panjenengan suka sama seseorang. Ketika seseorang itu sudah panjenengan dapatkan hatinya, maka segala sesuatunya akan ikut. Ketika kita membuat Allah itu jatuh cinta sama kita, apapun yang kita minta, asalkan demi kebaikan kita akan diijabahi sama Allah. Berapa sulitnya ketika Allah mengucapkan kun fayakun, tapi tolong diingat bahwa fayakunnya Allah menggunakan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Maknanya di sana butuh proses zaman sekarang dan akan datang. Tinggal bagaimana kita mengarungi proses tersebut. Kembali pada Isra dan Mi'raj. Mari kita resapi hadis yang berada pada Sunan Abi Dawud, dihasankan oleh Syekh Albani. La yang sorifu ar-rajulu ay min solatihi. Banyak sekali sosok yang sudah usai dari sholatnya. Tapi ternyata nanti di akhirat ketika dibuka, karena sholat itu pertama kali yang akan dihisab sama Allah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Ternyata pahala dari sholatnya yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Coba panjenengan bayangkan, jenengan awal sholat itu dari tahun berapa? Sampai nanti ending panjenengan dipanggil oleh Allah. Katakanlah 30 tahun. Atau sebagian dari panjenengan sudah memasuki usia senja, 50 tahun. Sebagian ada yang 60 tahun. Tapi ternyata oleh Rasulullah dikatakan yang diterima loh hanya 1/10. Sebagian ada yang hanya 1/6. Ada yang hanya 1/5. Oleh Al-Manawi dikatakan seseorang terkadang terkamuflase dengan hanya gerakan-gerakan saja. Padahal substansi sholat yang dikatakan secara tegas, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahkan secara tegas Allah mengancam fawailul lil musallin. Woi, yang sholat, hati-hati. Meskipun Anda sholat, hati-hati. Alladzina hum fi salatihim, mohon maaf. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang ketika sholat dia itu enggak paham. Ketika sudah melantunkan takbir Allahu Akbar, bar juga pikirannya. Lepas kontrol. Bahkan ketika lihat tulisan di depannya pakai kostum sepak bola, tulisannya Ronaldo ataupun Messi yang terbesit dalam pikirannya. Ronaldo habis ditransfer ke klub An-Nasr dengan sekian nominal. Itu berkelindan secara sekaligus ketika kita melantunkan Allahu Akbar secara tidak langsung. Bahkan
Otak kita ketika melihat karpet yang berwarna hijau, ini masih dipikir hijaunya itu hijau apa, ini ornamennya kok bagus, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam ilmu psikologi positif, ketika kita sholat, itu memang otak kita benar-benar memancarkan gelombang alfa. Sama seperti orang barat, untuk menstimulus otak memancarkan gelombang alfa, itu dengan mendengarkan musik jazz, atau bahkan kata salah satu profesor saya di UIN Malang, saya mendapatkan ide-ide menuliskan karya ilmiah itu dari toilet. Karena saat itu memang otak sedang fresh. Baru kemudian ditulis. Nah, sementara di dalam Islam ada metodologi khusus untuk menemukan titik di mana gelombang alfa itu bisa muncul, yaitu melalui salat. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang membanggakan, tidak ada sesuatu yang membahagiakan, kecuali kita bisa menyatu dengan Allah melalui sujud-sujud kita. Gitu loh. Apalagi sampai-sampai kita bisa menangis. Ada hadis yang jelas di sana, Allah itu suka banget sama 2 tetesan di muka bumi ini. Salah satu dari 2 tetesan itu, karena tetesan yang pertama cukup berat bagi kita. Tetesan darah orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah. Nasi pecel masih enak, gitu. Jadi gak usah aneh-aneh untuk poin yang pertama ini. Tapi poin yang kedua adalah ainun bakat min khosyatillah. Yaitu sebuah tetesan air mata panjenengan semua, entah di sepertiga malam, entah di sujud kita saat sholat. Benar-benar pengen banget rasanya deket sama Allah. Pengen banget deket sama yang selama ini sayang sama kita, yang selama ini benar-benar rindu sama kita, tapi kita terkadang cuek ataupun tidak peduli. Demikianlah mungkin sekedar sharing kita sinau bersama-sama tentang Isra dan Mi'raj ini. Semata-mata jikalau kita berubah, setidaknya ruang lingkup internal kita juga akan mendapatkan energi positif. Jika lingkungan kita sudah berangsur-angsur berfastabikul khairat, maka akan berada pada spektrum yang lebih luas sehingga tercipta akhir dari sebuah ayat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negaranya aman, negaranya damai, tapi jangan lupa Rabbun Ghafur ini cukup penting. Tuhan pun juga mengamini kesejahteraan kita. Tuhan bisa mengamini apabila sholat kita ada rekonstruksi ulang tentang bagaimana memahami kekhusyuan dan keintiman berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adamanallahu wa iyyakum fi khairin wa lutfin wa afiyah wa razaqana wa iyyakum tamamal bir wal istiqamah. Nasta'fikum haqqal isti'faf wa natamanna lakum dawamas siha wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari Ustadz Haji Migdarul Khair. Bagi para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Adik-adik mungkin ada yang mau tanya? Enggak. Oke. Ustadz izin bertanya, mungkin sederhana saja. Ini karena sebagian nih ada adik-adik kita nih, mahasiswa FKG UNER yang insya Allah nanti akan menjadi generasi penerus yang menggantikan kita memimpin Indonesia. Mungkin ada tips apa Ustadz yang kira-kira bisa dibagikan buat adik-adik ini secara apa ya real, apa yang bisa mereka lakukan di zaman yang sekarang ini untuk meneladani semangat Isra Mi'raj, Ustadz. Mungkin itu Ustadz. Matur nuwun.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun pertanyaannya, Dokter. Jenengan piyambak sing tanya akhirnya. Nggih, jadi adik-adik semua, teman-teman milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat ketika Rasulullah lagi duduk-duduk cangkruan seperti kita pada sebuah majelis. Rasulullah itu tiba-tiba melantunkan seperti ini. Saya itu rindu sama sosok umat yang nantinya bisa akan menjadi paling terbaiknya umat. Para sahabat langsung tanya, itu sahabat kan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, oh tidak. Terus siapa yang kamu kehendaki? Beliau menjawab, mereka adalah yang mencintaiku tapi tidak pernah melihatku. Itu adalah poin penting bahwa kita adalah sebenarnya khairul ummah. Terlepas di sana ada beberapa hadis yang mengatakan sahabat pun juga khairul ummah dalam perspektif yang berbeda. Yang pasti kita mencintai sesuatu yang metafisik, sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan sebenar-benarnya cinta. Contoh tadi ketika ada tola'al, kita merasakan bahwa Rasulullah disambut dengan hiruk pikuk masyarakat Madinah, bahwa saking cintanya masyarakat Madinah terhadap Rasulullah, kita menghadirkan rasa cinta itu seakan-akan ya Rasulullah datang kepada kita. Itu adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Kembali kepada yang ditanyakan oleh Dr. Anis tadi, estafet untuk teman-teman milenial. Saya rasa dari 3 poin itu, 3 peristiwa itu, ada 3 hal pula yang perlu untuk kita cermati bersama-sama. Yang pertama, tetap tegar dalam segala keadaan dan tidak tertrigger oleh situasi apapun yang menghimpit Anda semuanya. Idil fatah hasba'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Karena mental pejuang itu dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Itu adalah poin hikmah yang bisa kita ambil dari Amul Huzn. Sementara yang kedua, peristiwa Syaqqus Sadr di sini bisa kita poinkan, bisa kita breakdownkan bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu yang indah kita harus memiliki netralisasi terhadap diri kita agar bisa menjadi indah seperti sesuatu yang indah tadi. Caranya bagaimana? Berbagai macam. Jika kita sambungkan dengan Isra Mi'raj adalah meditasi sholat, itu sangat penting sekali. Cara khusyuk banyak sekali agar kita bisa bermadu kasih secara intens kepada Allah. Andai kata, ibarat kata kalau orang pacaran dicubit itu rasanya indah, ya. Ditarik-tarik, asalkan tidak keras ya, ditarik-tarik rambutnya, itu rasanya indah banget. Apalagi kalau pengantin baru ya. Itu gimana caranya? Panjenengan bisa sholat seperti sahabat Umar. Yang ketika ditusuk pedang saja beliau tidak terasa. Poin khusyuknya bagaimana? Terserah panjenengan bisa mencari sesuai dengan yang cocok dengan diri panjenengan. Misalkan kalau pakai caranya Imam Nawawi, berarti panjenengan boleh memejamkan mata meskipun menurut sebagian ulama itu makruh. Memejamkan mata seraya untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kefokusan dalam pikiran kita, seraya membayangkan lafaz-lafaz yang diucapkan. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan gambarkan di dalam logika kita, di dalam angan-angan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Digambarkan pelan-pelan lafadznya. Kalau sudah memasuki treatment itu dan sudah berhasil bisa fokus, mulai naik pada strata berikutnya. Yaitu mengetahui, menghafalkan artinya terlebih dahulu. Gunanya apa? Fungsinya apa? Tadi loh, agar tidak lost pikiran kita. Ketika lihat tulisan Messi berkelindan kemana-mana, gitu loh. Ketika lihat logo Real Madrid saja udah macam-macam pikirannya. Bahkan ketika melihat tulisan seperti ini ya syukur-syukur bisa menyambungkan kita kepada Allah, tidak ada masalah. Itu nggih, dokter yang bisa saya berikan pada sesi kali ini. Terima kasih jawabannya Ustadz Mikdar. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Kepada Ustadz Mikdar, kami mohon untuk doa penutup, Ustadz. Silakan. Mohon berkenan Ustadz.
Ustadz Migdar mohon berkenan, ada di antara adik-adik mahasiswa ini yang kemarin mengalami kecelakaan. Jadi mungkin mohon doa khusus buat hadirin atau keluarga hadirin jamaah yang sedang diuji sakit. Nggih. Mohon nanti ketika Al-Fakir melantunkan lafaz hajatuna, hajat kita, silakan hatinya digerakkan untuk meminta hajat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata umat Islam untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk alam raya. Al-Fatihah bil qabul wa tamim kulli sulih wa amul anallah yaghfir dunubana wa yastur ayubana wa yashfi amradana wa ajil bishara wa yashfi amradana khasatan lil jarihina fi hadhil ma'raka fi hadhil buq'atil karimah wa anna Allah yunawwir qulubana bi barakati sirril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رادا لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، أنادك باسمك العظيم يا الله، يا الله، يا الله, ya muyassir kulli asir. Wahai Dat yang memudahkan segala sesuatu yang sulit bagi kami ya Allah. Wa ya jabir kulli kasir. Dat yang menempel apapun yang pecah dari hati kami ya Allah. Wa ya sahiba kulli farid. Jikalau kami sendiri maka temanilah kami ya Allah. Wa ya ma'mana kulli makhif. Dan Engkau adalah Dat yang mendampingi kami di saat kami merasa takut dan khawatir ya Allah. Yassir lana kulla asir. Mudahkanlah segala sesuatu yang sulit bagi kami ya Allah. Yassir lana kulla asir. Yassir lana kulla asir. Yassir lana kulla asir. Fataisirul asiru alaika yasir. Maka sesungguhnya memudahkan yang sulit adalah sebuah kemudahan bagimu ya Allah. Ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang tidak membutuhkan penafsiran apapun dari kami ya Allah. Hajatuna, hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah, ilaika kathir, wa anta alimun bina wa basir wa khabir. Aturlah hidup kami ya Allah, berikanlah kami kemanfaatan dan kemaslahatan bagi diri kami secara khususnya dan bagi umat Muhammadiyah. Yang sakit semoga Engkau sembuhkan ya Allah. Semoga Engkau berikan ibrah dari segala peristiwa yang sudah dialami. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Innama idza aradta syai'an ya Allah, jikalau Engkau menghendaki sesuatu antakula lahu, katakan saja bagi segala sesuatu tersebut kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Kun lana la alaina, kun lana la alaina, kun lana la alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bisri asraril Fatihah. Tasabakumullah. Baik, terima kasih atas tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Migdarul Khair Syarofid LCMPD. Demikianlah, semoga kita dapat mengambil hikmah dari Isra Mi'raj tahun 1444 Hijriah ini. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh hadirin, panitia, dan juga seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad